Shalom. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun kita dua tiga orang saja yang bersyafaat hari ini, tapi itu tidak menghalang kita untuk berdoa syafaat. Amin. Amin. Jadi di mana ada 2-3 orang berdoa, di situ juga Tuhan akan menyertai mereka. Amin. Hadir di tengah-tengah juga keadaan kita pada saat inilah. Jadi sebelum kita memulakan doa syafaat kita, kita minta Dr. Georgie yang membawa kita dalam doa pembukaan. Ya, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas terima kasih Tuhan dan mereka kita berserah Tuhan kami mengucapkan sudah doa kami Tuhan sudah Tuhan yang mengesahkan masa pertanyaan doanya Tuhan saat kita berpuasa di kota Tuhan kami mengucapkan Tuhan kami berdoa menyertai Tuhan kami Tuhan Tuhan orang kumpul dalam memulai Tuhan atau percaya beriman Tuhan dan berada bersama-sama dengan kami bersama hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang kau menyertai doa bersama kami yang kau berdiri teman-teman kami Tuhan. Dan ketika kami melakukan persekutuan doa Tuhan, kau bekerja Tuhan, amin Tuhan yang memberkati Tuhan. Dan juga Tuhan bagi mereka yang kita sempat bersama-sama minta Tuhan yang menyertai mereka, tapi dalam pekerjaan mungkin ada sakit Tuhan yang kembali kekuatan kesehatan kesembuhan dan Tuhan tetap beserta mereka. Terima kasih Yesus Tuhan atas nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita bawa beberapa lagu sebelum kita memulakan doa kita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Segala hormat bagi Tuhan. Ayah mengasihiku,
yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senyap hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku Masa seterusnya saya berikan kepada pastor semua yang akan membawakan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dengan firman Tuhan menjadi dasar dalam pertemuan doa syafaat kita malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi pada petang hari ini, di mana Tuhan sangat baik telah mengasihi kami, telah memimpin kami, memelihara, menjaga kami, bahkan mencintai kami seluruh hati Tuhan, sehingga Tuhan sanggup memberikan Yesus Kristus menebus kami daripada segala belenggu dosa kami, sehingga hari ini Tuhan bahkan selama-lamanya kami dapat menikmati kemurahan, kemerdekaan, pembenaran dan juga kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa jemaat Tuhan SCBPTC khususnya dimanapun mereka sedang berada pada saat ini, yang sedang berada di rumah, yang sedang beristirahat, yang sedang juga mungkin dalam perjalanan, dalam pekerjaan, di dalam persekolahan, dalam apapun aktiviti. Kami tahu bahwa Tuhan melihat setiap pribadi kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, seperti Allah sendiri telah menyertai para tokoh-tokoh Alkitab yang berjuang dalam iman mereka, sehingga mereka mencapai garis akhir hidup mereka dengan penuh pengendalan akan Shalom dan selamat petang untuk kita semua yang hadir, terutama untuk Deacon Joji dan juga Sis Esther, saya sendiri, dan untuk jemaah PTC yang mungkin berada di rumah ataupun di mana-mana Anda berada, kami dan kita semua pastinya selalu diberkati Tuhan. Dan untuk itu dalam menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi pertemuan ataupun persekutuan doa kita pada petang hari ini, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Matius bab 9. Matius bab 9 ayat 37 dan juga 38, dua ayat terakhir. Jadi kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sekali lagi dalam Matius bab 9 ayat 37 dan diakhiri pada ayat yang ke-38.
untuk jemaah yang melihat kembali siaran YouTube ini ataupun video ini. Jadi mari kita membuka bersama-sama di dalam Injil Matius bab 9 ayat dimulai ayat 37 dan diakhiri pada ayat yang ke-38. Terjemahan bahasa Indonesia Alkitab yang kita lihat pada saat ini. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang kedengaran, dimulai ayat 37 dan diakhiri pada ayat yang ke-38. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Haleluya. Sekali lagi saya baca untuk kita. Di dalam ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Amin. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita yang hadir pada malam hari ini ataupun jemaat PTC yang melihat video ini, dan satu tema melalui pembacaan ayat kita sebentar tadi adalah berbelas kasihan melalui doa. Tema berbelas kasihan melalui doa. Jadi bahagian firman Tuhan ini di mana dikatakan setiap para pekebun pastinya kita tahu jika suatu hasil tanaman yang baik akan dibazirkan jika tidak dituai pada waktu yang tepat. Jika kita adalah orang-orang ataupun pernah melakukan tanaman, pertanian, sawah padi, berkebun dan sebagainya, kita sama seperti para pekebun. Dikatakan di sini, mereka tahu jika suatu hasil tanaman yang baik akan dibazirkan jika tidak dituai pada waktu yang tepat. Seperti ini, hasil tuaian, hasil tanaman kita ataupun hasil buah-buahan kita, hasil padi, sawah padi yang kita tanam itu seperti itu akan terbazir ataupun akan menjadi sia-sia jika kita tidak menuai hasilnya pada waktu yang tepat. Nah, jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita diberitahu bahwa melalui surat ataupun Injil ini, kita diberitahu bahwa tuayan orang yang lemah adalah banyak, tetapi tidak cukup pekerjanya. Sekali lagi, kita diberitahu bahwa tuayan orang yang lemah adalah banyak, tetapi tidak cukup pekerjanya. Jadi di sini resiko tentang orang-orang yang akan hilang untuk kekekalan adalah sangat nyata. Seperti ini, kita diberitahu bahwa tuayan, yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya umpamakan tuayan ini, hasil tuayan ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini merupakan hasil tuayan kita, merupakan hasil tanaman kita, di mana jika kita tidak menuai ataupun jika kita tidak melayani, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang lemah, yang belum mengenal Tuhan, pasti kita akan menghadapi suatu kerugian, yaitu kita akan kehilangan orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini di masa akan datang. Jadi hal yang pertama, Yesus memberitahu para muridnya bahwa mengenai satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu mengenai berdoa, mengenai doa. Hari ini kita harus berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan, yaitu Allah sendiri. Di mana dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-39, di mana berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan
yang empunya tuayan itu supaya menghantar pekerja untuk menuai. Jadi di sini saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maksud ayat di sini adalah kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita diarahkan ataupun kita diperintahkan Tuhan supaya kita berdoa kepada Tuhan, meminta supaya mengizinkan diri kita ataupun memberi kesempatan kepada kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan ini untuk memberitakan Injil, yaitu melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka lah umpamanya hasil tuayan kita, hasil tanaman kita, di mana mereka ini adalah buah-buah tanaman kita, dan kita adalah sebagai pemungut ataupun yang akan mengutip, yang akan memetik hasil tanaman ini di masa sekarang. Inilah artinya bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita bermohon ataupun kita berdoa kepada Tuhan, karena hasil tanaman kita ini nampaknya sudah banyak ataupun memang banyak, tetapi pekerja-pekerja untuk menuai adalah kurang, yaitu kita sebagai para pekerja Tuhan yang diutus Tuhan. Jadi untuk itu Tuhan mau supaya kita berdoa kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memberi kesempatan kepada kita untuk melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka juga adalah, dikatakan di sini, mereka juga adalah milik Tuhan. Sama seperti kita. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, terang-terang, nyata-nyata adalah orang ataupun semua yang sudah percaya kepada Tuhan ini adalah milik Tuhan. Nah, begitu juga dengan kesempatan yang ada pada kita ataupun status yang ada pada kita ini, kita tidak mau hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita juga mau mengajak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan ini untuk datang, untuk percaya kepada Tuhan. Nah, hal yang pertama tadi adalah berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan yang punya ladang tanaman ini, ladang tuayan ini, supaya kita diberi kesempatan untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi hal yang kedua, kita berdoa dan bertanya kepada empunya tuayan supaya menghantar pekerja ke ladang tuayannya. Seperti itu yang dikatakan tadi. Kita berdoa, dan bukan hanya berdoa, kita memohon supaya diri kita diperkenankan Tuhan untuk melakukan pekerjaan di ladang Tuhan ataupun di ladang tuayannya Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Nabi Yesaya. Ada satu juga catatan Nabi Yesaya bahwa dia ingin menemui Allah yang rindu menghantar pekerjanya. Sekali lagi, Nabi Yesaya berkata dia rindu bertemu dengan Allah karena dia rindu supaya Tuhan mengantar pekerjanya masuk ke dalam ladang-ladangnya Tuhan. Jadi di sini kita akan melihat di dalam rujukan penyataan Yesaya ini di dalam Yesaya 6 ayat 8, di mana dikatakan, setelah itu ku dengar suara Tuhan berfirman, katanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi bagi kita? Nah, maka kataku, ini pengakuan Nabi Yesaya kepada Allah, di mana kata Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Artinya, Tuhan bertanya kepada setiap kita hari ini, apakah kita mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk masuk menjadi seorang pekerja Tuhan yang mau melayani Tuhan di ladangnya Tuhan, yaitu melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan ataupun yang adalah milik Tuhan tetapi belum percaya kepada Tuhan. Jadi di sini Nabi Yesaya sendiri berkata bahwa ini aku, kata Nabi Yesaya, utuslah aku. Artinya Nabi Yesaya volunteer ataupun sukarela.
Dia menyerahkan hidup dia bukan hanya suka-suka untuk melakukan pekerjaan ini, tetapi dia dengan sepenuh hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ingin dipakai oleh Tuhan, dan mau menjadi pekerja yang setia di ladang Tuhan, yaitu menuai hasil tuaian ladang pelayanan Tuhan ini. Jadi untuk itu, marilah kita sama-sama hari ini bukan hanya kita berdoa, berseru, bermohon kepada Tuhan, tetapi kita juga harus serahkan diri kita ini kepada Tuhan, menjadi pekerja Tuhan yang akan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal ataupun percaya kepada Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama, jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, yang ada di rumah ataupun kami bertiga yang ada di tempat ini pada saat hari ini, marilah kita sama-sama meresponi firman Tuhan, di mana kita akan melihat bahwa Tuhan mau mengutus semua orang yang rela, yang mahu, dan yang meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan menyerahkan dirinya menjadi alat Tuhan, menjadi seorang pekerja Tuhan yang setia untuk melakukan kerja-kerja penuaian di ladang pelayanan Tuhan ini. Jadi untuk itu bersedialah. Kita semua harus bersedia untuk bekerja sama, bukan hanya diri kita sendiri, karena ladang pelayanan Tuhan ini sangat besar. Cabang pelayanan itu juga sangat meluas. Jadi katanya di sini adalah kita harus bersedia untuk bekerja sama, para pastor, para pemimpin, dan juga jemaat Tuhan secara umumnya, di mana menjadi seorang pekerja di ladang Tuhan ini bukan hanya tertumpu kepada pastor, pemimpin, penatua, dekan-dekenis, tetapi juga adalah untuk semua orang. Tidak ada batasannya untuk kita menjadi seorang pekerja di ladangnya Tuhan. Jadi untuk itu kita harus bekerja sama di antara satu dengan yang lain untuk menghadapi cabaran di dalam pekerjaan atau ladang pelayanan Tuhan ini. Karena dalam ladang pelayanan Tuhan ini bukan mudah. Memang kita memiliki Allah yang berkuasa, yang ada di mana-mana kita berada. Tetapi Tuhan tidak pernah berkata bahwa pada waktu kita menjadi pekerja Tuhan ataupun melayani di ladang pelayanan Tuhan, di gereja, luar daripada gereja, tidak ada masalah, tidak. Tetapi semua permasalahan, semua cabaran, tantangan itu diizinkan untuk kita hadapi adalah membuat kita teruji, membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh, semakin yang paling penting adalah semakin mengandalkan kuasa Tuhan. Jika kita melakukan pelayanan Tuhan tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan, artinya kita bukan seorang pekerja di ladang Tuhan, tetapi kita bekerja di ladang yang kita pikir kita punya, ternyata itu bukan milik kita. Jadi seperti itu, di mana kita harus bekerja sama di antara satu dengan yang lain. Sebagai satu keluarga Allah, kita bersama-sama mengambil peranan ini untuk melayani orang-orang yang ada di luar. Bukan hanya dengan berdoa, tetapi kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memakai kita untuk mendoakan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan juga kita menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi untuk itu kita sebagai para pendoa, kita sebagai tim pendoa, hari ini kita dalam pertemuan doa syafaat SIB PTC. Jadi semua jemaat Tuhan mengambil peranan bersama-sama untuk bukan hanya menjadi pendengar kepada firman Tuhan, tetapi kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan menjadi seorang daripada pendoa untuk mendoakan orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk kita layani di masa ke depan, ataupun mungkin pada saat ini di tempat Anda bekerja, di tempat Anda bersekolah, di tempat Anda berjalan, di tempat Anda di mana-mana sahaja Anda berada, pasti ada kesempatan kita untuk menemui orang-orang yang ada di sekitar. Jadi inilah kesempatan kita pada waktu kita melihat seseorang ataupun community di luar yang memerlukan doa. Marilah kita terus
mengambil kesempatan ini untuk berdoa, dan pastinya pekerjaan Tuhan akan menjadi nyata, terlaksana melalui respon diri kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi untuk itu sekianlah firman Tuhan menjadi dasar dalam renungan kita bersama pada malam hari ini, bahwa tuayan memang banyak sekali. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu memang banyak, tetapi pekerja untuk melakukan memetik ataupun mengambil hasil tuayan ini sedikit. Artinya orang yang percaya ini sedikit yang meresponi untuk melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi untuk itu kita berdoa supaya Tuhan dapat memakai diri kita, mengutus kita, dan memberi kesempatan kepada kita untuk memperluaskan lagi pekerjaan Tuhan di Serata ataupun di seluruh muka bumi ini. Jadi untuk itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan di surga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menjadi dasar pertemuan kami pada malam hari ini, di mana walau hanya kami bertiga ataupun jemaat Tuhan yang selebihnya tidak berkesempatan oleh karena hal-hal tertentu yang mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kami bersyukur karena firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang yang berkumpul dan memanggil nama aku berada di sana. Tetapi untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya, kami yang berada di gereja, bahkan juga yang berada di tempat mereka, jemaat Tuhan, kami tahu Allah yang sama juga pasti ada bersama dan menyertai mereka. Dan sertai kami Tuhan selepas ini, di mana kami akan mendoakan beberapa perkara doa yang akan kami doakan bersama. Ini doa dan ucapan syukur dengan nama Tuhan Yesus, kita semua sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi ada kasih terus dulu. Doa cepat. Ya. Tidak ada. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Jadi untuk itu kita akan meneruskan persekutuan doa kita ini dengan mendoakan beberapa perkara doa. Di mana perkara doa yang pertama, kita berdoa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita sehingga hari ini. Dan yang kedua, berdoa agar kita semua jemaat Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat secara rohani dan juga fisikal. Yang ketiga, berdoa untuk negara Malaysia, Sabah dan Sarawak, supaya kita senantiasa dalam keadaan aman, damai dan tentram. Yang keempat, berdoa untuk program yang sedang dilaksanakan di setiap sekolah-sekolah, seperti yang kita dengar di media sosial. Jadi kita berdoa supaya semua yang dilakukan itu sebenarnya adalah untuk memupuk nilai-nilai positif dan bukannya nilai-nilai yang negatif. Dan kita berdoa agar jemaat PTC senantiasa bersemangat dan terus kuat di dalam iman kepada Tuhan, dan juga pastinya akan senantiasa semakin hari semakin berkomitmen di dalam pertemuan-pertemuan orang-orang ataupun kita semua yang percaya kepada Tuhan, dimanapun pertemuan-pertemuan ini dilakukan, apakah peringkat gereja, kelompok, dan juga pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi untuk itu, untuk perkara doa 1 dan 2, nanti Dekan Joji akan mendoakan perkara ini dan juga seterusnya mengaminkan. Dan perkara 1, 2 kita akan doa berantai. Jadi sesudah doa kedua selesai, akan disambung oleh Sis Esther untuk perkara doa ketiga dan keempat. Seterusnya akan disambung perkara doa yang kelima dan seterusnya doa penutup. Jadi untuk itu mari kita berdoa untuk perkara doa ini. Nanti di akhir saya akan mengaminkan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan-Mu di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala pelanggaran dosa dan kesalahan kami, seperti mana juga kami seharusnya
mengampuni, mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Pastinya telah menguatkan kami, meneguhkan iman kami bersama untuk tetap setia, untuk tetap kuat, untuk tetap bersemangat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesyukuran kami kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami berdoa juga untuk semua dalam keadaan sehat secara rohani dan juga fisikal Tuhan. Kami berdoa untuk semua permohonan doa ini Tuhan, kami serahkan kami serahkan semuanya. Doa mulai sesat dalam keadaan damai, tenang, dan juga untuk program yang sedang dilaksanakan di sekolah Tuhan. Kami berdoa semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada unsur-unsur negatif yang coba untuk mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak sekolah, yang anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak jemaat Tuhan yang sedang bersekolah, apakah itu di peringkat sekolah rendah, menengah, university, college dan sebagainya. Pada Tuhan kami berdoa juga supaya jemaat di sini Tuhan bersemangat dalam komitmen kami, pertemuan ibadah, persyukuran, dan juga Tuhan di dalam iman dan percaya kami. Tuhan, berdoa terus di kesehatan Tuhan, jaga Tuhan, Tuhan supaya kami tetap terus pada Engkau, supaya kami Tuhan tetap terus cerdas Tuhan, dan Tuhan juga kami berdoa Tuhan dari kesehatan secara rohani dan juga fisikal Tuhan, dan biar Tuhan Engkau Tuhan beserta dari kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Yesus Kristus. Dimana saja Tuhan kami berada Tuhan. Untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat lain juga Tuhan Engkau beserta hadir bersama mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus Kristus. Mungkin mereka yang mempunyai masalah dalam segi mental, mereka yang mempunyai masalah dalam depresi atau anxiety Tuhan. Tuhan pada saat itu kami buka bagi mereka. Engkau Tuhan menyertai mereka. Engkau membuka jalan bagi mereka Tuhan. Sehingga pada saat itu Tuhan mereka dapat ditenangkan, dihidupkan, dan Tuhan biar Tuhan Engkau bekerja, Engkau Tuhan menampakkan serta kami yang dekat kepada mereka Tuhan, dan membawa mereka datang kepadamu supaya mereka yang lebih mengenal Engkau lebih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih juga Tuhan berbagi fasilitas secara rohani Tuhan, supaya kami tetap terus rindu Tuhan dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bukan hanya mengenal atas nama saja Tuhan, tapi kami ingin memiliki satu relationship dengan Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam Tuhan, dan di sana Tuhan kami dapat lebih kuat Tuhan dalam Engkau, dan lebih mengimani Tuhan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus atas kebaikan Engkau. Itu. Meskipun banyak perkara-perkara yang coba mengganggu dan menjatuhkan negara kami yang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau beri pemimpin kami hikmat kebijaksanaan dalam mereka melakukan tugas mereka ya Tuhan, dalam mereka mengerajui negara kami Malaysia Tuhan. Program yang diadakan saat ini yang sedang dilaksanakan pada saat ini di sekolah-sekolah Tuhan, di mana Tuhan Engkau terus hindari segala perkara-perkara yang tidak baik yang coba merosakkan anak-anak yang tidak dalam keselamatan pada saat ini Tuhan. Tuhan biarlah setiap apa yang dilakukan di sekolah Tuhan memupuk nilai-nilai
dengan nilai-nilai yang penuh cinta akan kedamaian Tuhan. Jauhi mereka dari segala pikiran-pikiran yang coba merosakkan kehidupan mereka ya Tuhan, yang coba menanam pikiran-pikiran yang jahat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami usir, kami yakin nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk perkara doa yang kelima, berdoa supaya ada pertumbuhan rohani yang sehat di dalam kalangan jemaat SBPTC. Berdoa supaya kami tetap semangat, api yang ada di dalam roh kami ini Tuhan senantiasa menyala, membara, membakar jiwa kami supaya kami tetap berkobar-kobar dalam melakukan pelayanan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh fokus kepada Tuhan, melihat terarah kepada Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pekerja-pekerja Tuhan ataupun pelaksana-pelaksana bagi ladang pelayanan Tuhan yang setia, yang berkenan di mata Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Karena kami tahu bahwa setiap yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, semuanya kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan pastinya akan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur, kami diakhiri untuk doa persekutuan, doa syafaat kami pada malam hari ini ataupun untuk minggu ini. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak berkesempatan untuk datang. Kami tahu bahwa Tuhan juga melihat keberadaan mereka, keadaan pergumulan jemaat Tuhan. Apakah yang sedang sakit, yang sedang bergumul mengenai kehidupan mereka, keperluan mereka, apapun hal-hal yang coba mungkin membuatkan mereka merasa berat, membuatkan mereka merasa berputus asa. Pada saat malam hari ini kami bersatu, bersepakat, berdoa untuk jemaat Tuhan SBPTC khususnya, dan untuk semua orang yang ada di dalam muka bumi ini. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau pimpin jemaat-Mu, Engkau pimpin semua manusia yang berseru memanggil dan percaya nama Tuhan, supaya setiap kami diberikan pertolongan yang daripada Tuhan, tepat dan berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan yang berdoa untuk selesainya persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan akan terus memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada, untuk aktiviti kami, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kita bersama dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kopi.